Malam itu angin berhembus dingin menusuk tulang. Langit kelam tanpa bulan, hanya bintang-bintang samar berkelip di antara awan tebal. Di ujung desa yang sepi, pos ronda berdiri renta dengan kayu-kayu lapuk dan atap seng berkarat. Di dalamnya, Mang Darsa duduk bersandar pada tiang bambu yang sudah berlumut, mencoba mengusir kantuk dengan menyeruput kopi hitam yang kini telah dingin. Lampu minyak di pojokan memancarkan cahaya redup, seolah tak kuasa melawan gelapnya malam. Pos ronda itu bukanlah tempat istimewa. Hanya bangunan kecil dengan dua bangku panjang yang sering menjadi saksi bisu obrolan para penjaga malam. Namun malam ini berbeda. Tidak ada teman berjaga, tidak ada canda tawa seperti biasanya. Hanya Mang Darsa sendirian, ditemani suara angin yang mendesau lirih di sela-sela pepohonan. Hembusan angin menerobos celah-celah dinding kayu, menimbulkan bunyi berderit yang terasa menyayat telinga. Sesekali, suara dedaunan kering yang tergilas angin berbisik seperti desahan makhluk tak kasat mata. Mang Darsa bergidik, merapatkan jaket kumalnya sambil memandang ke arah jalan setapak yang gelap gulita. Ah, cuma pikiran buruk, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, bayang-bayang di ujung pandangannya seolah bergerak sendiri. Dia menyipitkan mata, mencoba memastikan, namun yang terlihat hanya kegelapan pekat. Mang Darsa menghela napas berat, mencoba mengusir rasa takut dengan menyalakan rokok kretek. Asapnya mengepul, menari di udara sebelum lenyap di sapu angin. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba terdengar bunyi dentingan halus dari arah belakang pos ronda. Seperti ada benda jatuh, atau mungkin dilemparkan. Jantung Mang Darsa berdegup kencang. Rasa takut mulai merayapi dirinya. Ia menoleh perlahan ke belakang, memastikan sumber suara. Kosong. Tak ada apa-apa di sana selain bayangan tiang bambu dan nyala lampu minyak yang makin meredup. Duh Gusti! Apalagi ini? Desisnya, mencoba menenangkan diri. Tapi suasana semakin mencekam. Angin berhembus semakin kencang, membuat pos ronda bergoyang pelan. Terdengar suara berbisik, samar namun jelas. Tolong! Mang Darsa terdiam. Kedua tangannya gemetar hebat, nyaris tak mampu menggenggam cangkir kopi yang sudah hampir tumpah. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, seakan-akan ada yang berdiri tepat di sampingnya. Dengan perlahan, dia memalingkan wajah ke sisi kanan. Tidak ada siapa-siapa. Namun bayangannya sendiri, yang terpantul di dinding, tiba-tiba terlihat bergerak, meski dirinya diam tak bergeming. Bayangan itu menggelengkan kepala perlahan, seakan mengisyaratkan sesuatu. Mang Darsa tercekat, keringat dingin membanjiri dahinya. Astagfirullah, serunya sambil meremas tasbih kecil yang selalu dia bawa. Namun, suaranya seolah lenyap di telan keheningan. Tiba-tiba, lampu minyak itu berkedip-kedip sebelum padam total, menyisakan kegelapan sempurna. Dalam gelap, terdengar suara langkah kaki berat. Pelan tapi pasti mendekat dari arah luar pos ronda. Mang Darsa meraba-raba mencari senter, namun tangannya gemetar terlalu hebat. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Mang Darsa menahan napas, mencoba mendengar lebih jelas. Sunyi. Hanya desah napasnya sendiri yang terdengar. Tiba-tiba, ketukan pelan menggema di pintu bambu. 3 kali dengan jeda teratur. Mang Darsa menguatkan hati, mengintip dari celah kecil. Namun, di luar sana tidak ada siapa-siapa. Ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan cepat. Tok tok tok. Seakan ada yang menggedor dengan amarah. Mang Darsa tidak berani membuka pintu, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Di tengah ketakutannya, suara itu berubah menjadi tawa pelan. Cekikikan mengerikan yang seakan datang dari segala arah. Dengan gemetar, Mang Darsa membaca doa sebisanya, namun tawa itu makin keras, makin menggila, hingga akhirnya, suara itu berhenti begitu saja. Sunyi kembali menguasai malam. Mang Darsa hanya bisa terdiam dengan tubuh lemas dan wajah pucat pasi. Dia tahu, malam ini bukan malam biasa. Sesuatu telah datang, dan ia merasa bukan lagi sendirian di pos ronda itu.
Mang Darsa tidak bisa bergerak. Tubuhnya membeku seolah-olah tertancap di bangku kayu yang dingin. Keringat dingin terus mengalir di pelipisnya, bercampur dengan rasa takut yang kini menguasai seluruh dirinya. Pos ronda itu terasa lebih sempit, dinding-dinding kayunya seperti menekan dari segala arah. Dia memejamkan mata sejenak, berharap suara tawa mengerikan itu hanya hayalan. Namun, begitu dia membuka matanya lagi, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Suara itu tidak sepenuhnya menghilang. Ia kini terdengar seperti bisikan jauh yang berulang-ulang, memanggil namanya. Darsaa. Darsaa. Namanya dipanggil, begitu lirih namun jelas. Seperti suara seseorang yang tengah menahan rasa sakit. Mang Darsa merasakan tengkuknya meremang, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari belakang. Tapi bagaimana mungkin? Punggungnya bersandar ke dinding pos ronda. Tidak mungkin ada seseorang atau sesuatu di sana. Siapa? Siapa di sana? Serunya dengan suara bergetar. Senter di tangannya kini telah ditemukan, namun jemarinya terlalu gemetar untuk menekan tombolnya. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia mencoba menyalakan senter tersebut. Cahaya putihnya menerangi sudut-sudut pos ronda yang suram. Namun, yang dilihatnya hanya kehampaan. Atau begitulah yang ia kira. Saat ia mengarahkan senter ke bagian luar pos ronda, tepat di bawah pohon beringin besar yang berdiri angkuh di tepi jalan setapak, sesuatu membuat darahnya membeku. Sesosok tubuh berdiri di sana. Seorang wanita. Gaunnya panjang, lusuh, dan basah seakan baru saja keluar dari lumpur hitam. Rambutnya tergerai acak, sebagian menutupi wajahnya yang pucat dengan mata yang terbuka lebar. Namun yang lebih mengerikan adalah matanya kosong. Tidak ada bola mata di sana, hanya dua lubang gelap yang memancarkan kesedihan mendalam. Mang Darsa terperanjat, nyaris menjatuhkan senternya. Tapi dia tak bisa mengalihkan pandangannya. Wanita itu berdiri diam, menatap lurus ke arahnya meskipun jelas bahwa dia tidak memiliki mata. Suaranya terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih menyakitkan. Tolong aku. Pulangkan aku. Mang Darsa tersentak. Apa maksudnya? Pulangkan? Pulangkan kemana? Pikiran itu berputar-putar di kepalanya, membuat rasa takut yang sudah mencekam menjadi semakin parah. Namun sebelum dia sempat menguasai dirinya, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Wanita itu mulai bergerak. Tidak berjalan, tapi melayang. Tubuhnya seakan ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat, bergerak perlahan mendekati pos ronda. Kakinya tidak menyentuh tanah, tapi bayangannya terpantul jelas di tanah basah. Mang Darsa mundur hingga punggungnya menabrak dinding pos ronda. Senter di tangannya mulai berkedip-kedip, seolah ikut ketakutan melihat makhluk menyeramkan itu. Dengan suara yang parau, Mang Darsa mencoba membaca doa. Lidahnya terasa keluh, suaranya teredam oleh ketakutan yang kini menguasai seluruh tubuhnya. Namun wanita itu semakin mendekat. Wajahnya yang pucat mulai terlihat jelas, mulutnya setengah terbuka, mengeluarkan suara rintihan yang membuat malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lampu minyak yang semula padam tiba-tiba menyala sendiri, menyemburkan cahaya merah yang tak wajar. Bayangan wanita itu kini memanjang ke segala arah, seolah melilit Mang Darsa dalam kegelapan yang tak terelakkan. Lalu, dengan satu sentakan, wanita itu menghilang. Menguap begitu saja seakan tak pernah ada di sana. Tapi bisikan itu, bisikan penuh kesakitan dan dendam masih bergema di telinga Mang Darsa. Pulangkan aku. Mang Darsa jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Kali ini dia yakin, ada sesuatu yang tidak beres dengan pos ronda ini. Sesuatu yang lebih buruk dari sekadar suara-suara aneh. Mang Darsa mencoba bangkit, namun lututnya terasa lemas, hampir tak mampu menyangga tubuhnya sendiri. Senter di tangannya kini tak lagi menyala, entah karena kehabisan baterai atau karena ketakutannya yang begitu mendalam. Satu-satunya cahaya yang tersisa hanya lampu minyak yang kini berpendar dengan warna merah menyala. Dengan tangan gemetar, Mang Darsa mengeluarkan tasbih kecil dari saku jaketnya.
Mulutnya Komat Kamit mengucapkan doa-doa dengan suara yang nyaris tak terdengar. Dadanya terasa sesak, seperti ada beban berat yang menindih tanpa ampun. Namun, di tengah upayanya menguatkan hati, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Terdengar langkah kaki. Bukan langkah kaki manusia biasa. Langkah itu berat, diseret, seperti seseorang yang menyeret tubuhnya dengan susah payah. Suaranya teramat nyata, datang dari luar pos ronda dan bergerak semakin dekat. Mang Darsa menahan napas. Suara itu bergerak melintasi pos ronda, berputar mengelilingi bangunan kecil itu dengan pola yang tak terduga. Kadang berhenti di satu sisi, lalu tiba-tiba terdengar di sisi lain, seolah-olah sedang mencari celah untuk masuk. Siapa di luar? Jangan main-main. Weh, teriak Mang Darsa dengan suara gemetar, lebih terdengar seperti permohonan daripada ancaman. Tak ada jawaban. Hanya suara seretan itu yang terus terdengar, menggores kesadaran Mang Darsa seperti pisau yang tumpul tapi tak henti-henti menusuk. Pikirannya kalut, namun ada satu hal yang terus terngiang di telinganya. Pulangkan aku. Wanita itu menginginkan sesuatu. Atau lebih tepatnya, menginginkan dirinya untuk melakukan sesuatu. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Mang Darsa berdiri. Tangannya menggapai-gapai meja kecil di sebelahnya, meraih golok yang biasa ia bawa untuk berjaga. Walau ia tahu benda itu tidak akan banyak membantu melawan makhluk yang jelas-jelas bukan dari dunia manusia. Kalau memang mau ketemu, datanglah. Jangan main-main di luar, serunya lagi, kali ini lebih lantang meski napasnya masih tersengal. Dan seperti menjawab tantangannya, suara seretan itu berhenti. Mendadak semuanya menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan jangkrik yang biasanya ramai mengisi malam ikut terdiam. Lalu, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Di pintu pos ronda yang hanya berupa papan kayu rapuh, mulai terlihat bekas-bekas cakaran. Dalam gelap, Mang Darsa bisa melihat garis-garis panjang yang tercetak dengan jelas di kayu. Cakaran itu terus bertambah, seolah-olah ada cakar tajam yang menggores dari luar dengan penuh kemarahan. Mang Darsa mengangkat goloknya dengan tangan gemetar. Matanya menatap pintu dengan penuh teror. Namun, sebelum dia sempat melakukan apapun, terdengar suara yang lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia dengar sebelumnya. Pulangkan aku. Suara itu begitu dekat, seakan-akan dibisikkan tepat di telinganya. Mang Darsa tersentak, melangkah mundur dan terantuk pada bangku kayu yang terbalik. Tubuhnya terjatuh ke lantai dengan keras. Golok di tangannya terlempar dan menggelinding ke sudut ruangan. Kini pos ronda itu terasa seperti penjara. Dingin, gelap, dan penuh dengan aura mengerikan yang terus menggerogoti kewarasannya. Tubuhnya gemetar hebat, bahkan doa-doa yang ia ucapkan terasa kehilangan maknanya. Namun ada sesuatu yang lebih mengerikan dari suara dan bayangan tadi. Sesuatu yang membuat Mang Darsa hampir kehilangan akal sehatnya. Di balik pintu yang kini penuh dengan goresan cakaran, seseorang, atau sesuatu, mulai mengetuk. Pelan, tapi dengan irama yang menyayat jiwa. Mang Darsa terdiam, menahan napas. Suara ketukan itu berhenti. Tapi tepat saat ia berpikir semuanya sudah berlalu, terdengar suara lain. Suara pintu yang perlahan-lahan dibuka dari luar. Papan kayu itu berderit menyayat telinga, perlahan menganga memperlihatkan kegelapan di baliknya. Dan di tengah kegelapan itu, berdiri sesosok tubuh yang mengenakan gaun lusuh yang kuyup, dengan rambut basah yang meneteskan air hitam ke lantai kayu. Mang Darsa tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Mata wanita itu yang berlubang hitam mengerikan menatapnya lurus. Tapi kali ini, ia tidak mengucapkan satu kata pun. Hanya diam sambil menatap, seakan menyerap seluruh ketakutan yang Mang Darsa miliki. Di tengah tatapan mengerikan itu, Mang Darsa akhirnya pingsan. Tubuhnya terkulai lemas di lantai kayu yang dingin, tak lagi merasakan apa-apa kecuali kegelapan yang kini menelannya. Mang Darsa terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya terasa lemah, dan seluruh sendinya ngilu seakan dihantam oleh sesuatu yang berat. Ketika kesadarannya mulai pulih, dia menyadari bahwa dia masih berada di dalam pos ronda. Namun, ada yang aneh.
Pintu yang semalam terlihat menganga kini tertutup rapat, seakan tak pernah dibuka sama sekali. Tak ada bekas goresan di sana, tak ada tanda-tanda bahwa sesuatu telah memaksa masuk ke dalam pos ronda. Apakah tadi hanya mimpi? Bisiknya lirih sambil memegangi kepalanya yang berdenyut nyeri. Tapi rasa dingin yang menjalari tubuhnya mengatakan sebaliknya. Ia mencoba bangkit berdiri. Lampu minyak telah padam sepenuhnya, menyisakan hanya kegelapan dan dingin yang menusuk. Saat ia meraba-raba mencari senter, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan basah. Air. Air yang menggenang di lantai pos ronda. Mang Darsa tertegun. Dari mana air ini datang? Pos ronda ini tidak bocor, dan semalam tidak ada hujan. Namun yang membuatnya semakin ketakutan adalah bau anyir yang samar, seakan bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang lebih mengerikan. Tangannya gemetar saat menghidupkan senter yang ia temukan tergeletak di pojokan. Cahaya redupnya menyorot lantai yang kini digenangi air hitam pekat. Bukan air biasa. Warna hitam itu mengkilat dan tercium bau busuk yang hampir membuatnya muntah. Dia mencoba menenangkan diri. Namun seberapa kuat pun ia berusaha, teror semalam terus menghantui pikirannya. Wajah wanita mengerikan itu seolah tertanam di benaknya, membuatnya takut untuk bahkan sekadar mengedipkan mata. Namun sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat cahaya senter diarahkan ke lantai, ia melihat bekas jejak kaki. Bukan jejak kaki biasa, tapi bekas langkah basah yang membentuk pola melingkar. Bekas itu seperti menari di sekitar pos ronda, sebelum akhirnya mengarah ke sudut di mana ia terjatuh tadi malam. Mang Darsa menelan ludah. Napasnya kini memburu. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Namun jejak itu ada. Nyata. Melingkar-lingkar dengan pola yang tidak wajar. Seperti tarian orang yang putus asa mencari jalan keluar. Atau lebih tepatnya, tarian seorang yang hilang. Kemudian ia mendengar suara itu lagi. Kali ini bukan dari luar, bukan dari balik pintu atau jendela. Tapi dari dalam pos ronda, dari sudut ruangan yang paling gelap. Pulangkan aku. Suaranya terdengar begitu menyakitkan, seakan tercekik oleh kesedihan yang tak berkesudahan. Mang Darsa merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. Tangannya meremas senter kuat-kuat, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya ilusi. Tapi suara itu terlalu nyata. Terlalu jelas. Dengan langkah terseok, Mang Darsa berusaha keluar dari pos ronda. Dia ingin lari sejauh mungkin dari tempat ini, meninggalkan semua teror yang mengikutinya sejak semalam. Tapi saat ia mencoba membuka pintu, sesuatu menahannya. Pintu itu terasa berat. Tidak terkunci, tapi seperti ditekan oleh kekuatan tak terlihat dari luar. Ah, sudah cukup. Aku tidak kuat lagi. Jerit Mang Darsa sambil menarik pintu sekuat tenaga. Namun, pintu itu tetap tidak bergerak. Di tengah kepanikannya, ia mendengar suara yang semakin jelas. Bukan hanya satu suara. Ada banyak. Ratusan, mungkin ribuan. Suara-suara lirih yang bercampur menjadi satu, merintih, meratap, memanggil namanya. Darsa. Tolong. Pulangkan aku. Bawa aku keluar dari sini. Suara-suara itu seperti banjir yang mengguyur kesadarannya. Tubuhnya kini menggigil hebat. Tasbih yang ia genggam jatuh dan terendam di dalam air hitam pekat yang entah bagaimana semakin bertambah banyak. Kini air itu mencapai mata kakinya. Dingin, kental, dan bergerak seperti sesuatu yang hidup. Sesuatu yang berusaha menariknya ke bawah. Mang Darsa menginjak air itu dengan perasaan ngeri. Kakinya terasa seperti menapak di lumpur lembek yang ingin menelannya bulat-bulat. Kemudian, di tengah kegilaan itu, ia mendengar suara berbeda. Suara seorang wanita yang sama sekali tidak ia kenal, tapi entah kenapa terasa begitu akrab. Bawa aku pulang, Mang Darsa. Kembalikan aku. Aku tersesat. Suara itu begitu lembut, tapi penuh dengan kepedihan yang mendalam. Mang Darsa menutup telinganya,
berharap semua ini hanya mimpi buruk yang bisa segera berakhir. Namun semakin ia mencoba mengabaikan, suara itu semakin mengisi setiap sudut pikirannya. Air hitam itu kini merayap ke betisnya, dingin dan mengerikan. Dan di tengah kegelapan yang melingkupinya, Mang Darsa merasa bahwa satu-satunya jalan untuk selamat adalah mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh sosok mengerikan itu. Tapi bagaimana caranya? Dan apa yang sebenarnya terjadi di pos ronda terkutuk ini? Mang Darsa terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Air hitam pekat itu kini hampir mencapai lututnya. Dingin yang menggigit membuat kulitnya merinding. Namun, rasa takut yang menguasainya jauh lebih menakutkan daripada rasa dingin yang menjalar di sekujur tubuhnya. Suara-suara itu tak berhenti. Rintihan, bisikan, dan permohonan yang terus-menerus bergema di telinganya. Dan setiap kali ia mencoba mengabaikannya, suara itu malah semakin mendekat. "Pulangkan aku, bawa aku pulang." Mang Darsa menggelengkan kepala, mencoba menyadarkan dirinya. Tapi air hitam itu terus merayap, naik perlahan, seakan hendak menenggelamkannya hidup-hidup. Ia harus melakukan sesuatu. Apa saja? Ini pasti cuma mimpi. Ya, mimpi buruk. Teriaknya, meskipun hatinya tahu bahwa ini lebih nyata daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan nekat, ia meraih golok yang tadi terlempar ke sudut ruangan. Golok itu kini terendam separuh di dalam air hitam. Saat ia menggenggamnya, terasa dingin seperti es yang menggigit. Namun, di tengah kepanikannya, satu suara terdengar lebih jelas dari yang lain. Suara wanita itu. Bukan lagi rintihan yang menyakitkan, melainkan bisikan yang mengandung kepedihan mendalam. "Mang Darsa, aku terperangkap. Tolong bawa aku pulang." Mang Darsa membeku. Suara itu berbeda. Kali ini, lebih nyata. Seperti seseorang yang berbicara tepat di sebelah telinganya. Ia mencoba mengingat-ingat. Wanita itu, mungkin seseorang yang pernah dikenal penduduk desa. Mang Darsa menguatkan hatinya, mencoba menyusun kepingan ingatan yang berserakan dalam ketakutannya. "Pulangkan? Kau ingin pulang kemana?" tanya Mang Darsa dengan suara tercekat. Hening. Lalu, samar-samar, terdengar suara lirih yang seakan keluar dari kedalaman air hitam itu. "Di bawah, mereka mengurungku. Aku tak bisa pulang. Kembalikan jasadku." Mang Darsa tersentak. Tubuhnya menegang. Jika memang benar ada jasad yang terperangkap di suatu tempat, mungkin itu yang menyebabkan teror ini terus terjadi. Tapi di mana? Di bawah? Maksudnya di bawah tanah? Pikiran itu membuat darahnya membeku. Namun, di tengah rasa takut yang terus menghantam, ada sedikit keberanian yang tumbuh. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa menghentikan teror ini jika ia melakukan apa yang diinginkan oleh sosok mengerikan itu. Namun air hitam yang menggenang semakin tinggi. Kini hampir mencapai pinggangnya. Dan semakin lama, semakin dingin. Seperti es yang menggigit dagingnya tanpa ampun. Mana? Di mana aku harus mencarimu?" seru Mang Darsa dengan nada nyaris putus asa. Kemudian sesuatu terjadi. Air hitam itu mulai berputar. Membentuk pusaran kecil yang perlahan-lahan semakin membesar. Mata Mang Darsa terbelalak menyaksikan fenomena mengerikan itu. Pusaran air itu bergerak ke arah sudut ruangan, menggulung air hitam lainnya seakan menuntunnya ke suatu titik. Di tengah pusaran itu, sebuah bayangan mulai terlihat. Bayangan yang menggambarkan sosok wanita tadi, berdiri dengan tubuh lunglai dan wajah menunduk. Tangannya yang kurus terulur, menunjuk lurus ke satu arah. Keluar dari pos ronda. Mang Darsa tak mengerti sepenuhnya, tapi nalurinya mengatakan bahwa ia harus mengikuti isyarat itu. Dengan langkah terseok, ia bergerak menuju pintu yang kini tidak lagi terasa berat. Pintu itu terbuka dengan mudah, mengayun pelan seolah mengundangnya untuk keluar. Di luar pos ronda, malam masih kelam. Namun di tengah kegelapan itu,
Mang Darsa bisa melihat sesuatu yang aneh. Genangan air hitam tadi ternyata mengalir pelan menuju jalan setapak. Air itu meresap ke dalam tanah, meninggalkan jejak basah yang seolah membentuk jalur tertentu. Ini penuntunnya? Gumam Mang Darsa sambil melangkah ragu mengikuti jejak tersebut. Setiap langkah terasa berat. Semakin jauh ia berjalan, semakin kuat perasaan takut yang menguasainya. Namun, suara-suara rintihan mulai mereda, seakan-akan memberinya sedikit kelonggaran untuk bernapas. Jejak itu terus mengarah ke sebuah tempat yang sudah lama tak dikunjungi oleh siapapun. Sebuah danau kecil di pinggiran desa yang kini hampir seluruhnya tertutup oleh alang-alang dan tanaman liar. Mang Darsa terhenti. Nafasnya terengah. Disinilah semuanya mengarah. Tapi kenapa? Danau ini dulu sering digunakan oleh warga desa untuk memancing atau sekadar mencari air bersih. Namun, beberapa tahun terakhir, tempat ini sepi. Ada kabar burung bahwa seorang wanita muda menghilang di sekitar sini. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Sekarang, Mang Darsa tahu siapa wanita itu. Jadi, kau ada di sini? Tanyanya kepada kegelapan, meskipun ia tahu bahwa sosok itu masih mendengarnya. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Dingin, menusuk hingga ke tulang. Alang-alang bergoyang liar, menciptakan bunyi desiran yang menyerupai jeritan. Dan di tengah danau yang gelap itu, muncul bayangan mengerikan. Wanita yang sama. Dengan mata kosong dan tubuh yang tampak mengambang di atas permukaan air. Ia menunjuk ke dasar danau. Isyarat yang tak perlu dijelaskan lebih jauh. Mang Darsa tahu apa yang harus dilakukan. Namun, mampukah ia menghadapi kengerian yang mungkin tersimpan di bawah sana? Mang Darsa berdiri kaku di tepi danau yang gelap dan dingin. Angin malam berembus kencang, mencambuk wajahnya dengan aroma busuk yang menusuk hidung. Di depan matanya, sosok wanita itu masih mengambang di atas permukaan air, menunjuk lurus ke dasar danau. Tetapi, bagaimana aku bisa menolongmu kalau aku sendiri? Gumamnya tak jelas, ketakutan mulai menguasai seluruh tubuhnya. Namun, bayangan wanita itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong dan kesedihan mendalam. Seakan ia sudah terlalu lama menunggu. Terlalu lama terperangkap dalam dunia yang bukan miliknya. Mang Darsa menarik napas dalam-dalam. Jika benar apa yang ia pikirkan, maka satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah menemukan jasad wanita itu. Mungkin ada yang menguburnya di dasar danau ini. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat goloknya, lalu mulai merambat ke dalam air. Airnya dingin seperti es, membuat seluruh kulitnya terasa perih. Tapi ia tak punya pilihan. Setiap langkah terasa seperti melawan ribuan tangan tak terlihat yang berusaha menahannya. Air danau yang keruh mencapai pinggangnya, lalu dada. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah dengan kecepatan yang tak biasa. Namun ia terus melangkah, sampai akhirnya air itu mencapai lehernya. Tiba-tiba, sesuatu menarik kakinya. Dingin, licin, dan mengikat dengan kekuatan yang luar biasa. Mang Darsa berteriak, namun suaranya tercekik oleh air yang membanjiri mulutnya. Tidak. Lepaskan, teriaknya dengan sisa tenaga yang ada. Namun cengkeraman itu semakin kuat. Kini tubuhnya terseret lebih jauh ke dalam danau. Tangannya meronta-ronta, menggapai apa saja yang bisa menyelamatkannya. Tapi yang dirasakannya hanya air dingin dan lumpur yang tebal. Seketika, semuanya menjadi gelap. Ketika Mang Darsa membuka mata, ia mendapati dirinya berada di tempat yang berbeda. Bukan di dalam danau yang kelam, tapi di sebuah ruangan gelap yang lembab. Dinding-dindingnya terbuat dari kayu lapuk yang dipenuhi lumut. Bau busuk memenuhi udara. Di sudut ruangan, terdengar isakan pelan. Suara seorang wanita. Siapa di sana? Tanya Mang Darsa dengan suara parau. Tak ada jawaban. Hanya isak tangis yang terputus-putus. Mang Darsa berusaha bangkit, namun kakinya terasa berat. Dan ketika ia menunduk, ia melihat bahwa kakinya terbenam di dalam lumpur hitam yang lengket.
Tolong siapapun, pulangkan aku." Suara itu menggema dari segala arah. Bukan hanya satu suara. Ribuan suara lain ikut menyusul, memohon dengan nada yang sama menyedihkannya. Dan di tengah suara-suara itu, ia melihat sosok wanita itu lagi. Kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Wanita itu berdiri tak jauh dari Mang Darsa. Tubuhnya basah kuyup dan rambutnya tergerai menutupi sebagian besar wajahnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Matanya sekarang terlihat. Sepasang mata hitam kelam yang menatap langsung ke dalam jiwa Mang Darsa. "Kau ingin pulang, bukan?" Mang Darsa berusaha menguatkan suaranya. Wanita itu mengangguk pelan. Namun bukan hanya wanita itu. Ada bayangan-bayangan lain yang muncul dari kegelapan, masing-masing menatapnya dengan tatapan penuh penderitaan. Mang Darsa tersentak. Mereka bukan hanya satu. Bukan hanya wanita itu. Ada lebih banyak yang tersesat. "Di mana jasadmu? Bagaimana aku bisa membawamu pulang?" teriak Mang Darsa putus asa. Tiba-tiba, wanita itu mengulurkan tangannya ke arah Mang Darsa. Tangannya dingin, namun kali ini tidak menariknya ke dalam kegelapan. Sebaliknya, Mang Darsa merasa ada sesuatu yang mengalir ke dalam pikirannya. Sebuah penglihatan. Dia melihat sebuah kubangan besar di dasar danau, penuh dengan lumpur hitam dan tanaman air yang mencekik. Di dalamnya, teronggok tubuh-tubuh yang membusuk, terperangkap dalam jaring tebal yang terbuat dari akar dan rumput liar. Namun, di antara mereka, ada satu yang paling jelas. Seorang wanita muda dengan gaun lusuh dan tangan yang terulur, seakan berusaha meraih sesuatu. "Itu kau?" bisik Mang Darsa dengan ngeri. Wanita itu mengangguk. Matanya kini berkaca-kaca. "Aku akan menolongmu. Aku akan mengeluarkanmu dari sana." Mang Darsa mengucapkan kata-kata itu dengan mantap, meskipun hatinya masih dilingkupi ketakutan. Namun, saat ia mencoba melangkah maju, tubuhnya kembali terperangkap dalam lumpur hitam yang mengerikan. Tangannya menggenggam golok dengan erat, mencoba mengiris apapun yang menghalanginya. Namun usahanya sia-sia. Dari balik kegelapan, suara-suara lain mulai berteriak. Jeritan-jeritan mengerikan dari arwah-arwah yang terperangkap. Mereka tak ingin Mang Darsa pergi. Mereka ingin dia tetap berada di sana. Bersama mereka. "Tidak. Lepaskan aku. Aku berjanji akan membawamu pulang," teriak Mang Darsa panik. Namun jeritan itu semakin keras. Ratusan, mungkin ribuan suara yang meronta-ronta, menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Di tengah jeritan itu, Mang Darsa merasakan tubuhnya semakin berat. Kesadarannya perlahan memudar. Tapi sebelum semuanya benar-benar gelap, ia mendengar suara wanita itu. "Kau sudah tahu di mana aku berada. Temukan aku sebelum semuanya terlambat." Mang Darsa terbangun lagi. Kali ini benar-benar terbangun. Tubuhnya terbaring di tepi danau dengan pakaian basah kuyup dan lumpur yang menempel di seluruh tubuhnya. Namun, di tangan kanannya, ia menggenggam sesuatu. Sebuah gelang perak yang sudah berkarat. Gelang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dengan napas terengah, ia menyadari bahwa malam ini belum berakhir. Dan tugasnya baru saja dimulai. Mang Darsa menggenggam gelang perak berkarat itu dengan tangan gemetar. Hatinya diliputi ketakutan dan kebingungan. Namun, di dalam hatinya yang terdalam, ia tahu bahwa gelang ini adalah kunci. Kunci untuk menemukan jasad wanita itu dan menghentikan semua teror ini. Dengan tubuh yang masih basah kuyup dan dingin menggigil, Mang Darsa menyeret kakinya meninggalkan tepi danau. Jalan menuju desa terasa begitu jauh, setiap langkah seakan ditemani oleh tatapan tak kasat mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Tiba di rumahnya yang sederhana, ia segera mengambil peralatan seadanya, sekop, tambang, dan lampu minyak. Namun, sebelum beranjak lagi, ia menyempatkan diri untuk menyalakan dupa dan membaca doa-doa yang diajarkan oleh seorang ustaz beberapa tahun lalu. "Semoga Allah melindungi aku,
gumamnya dengan suara nyaris putus asa. Namun, ketika ia akan meninggalkan rumah, sesuatu menarik perhatiannya. Pintu yang tadi sudah ia kunci dengan rapat, kini terbuka sedikit. Angin malam berhembus pelan, mengayun-ayunkan pintu dengan irama mengerikan. Sebuah bisikan terdengar dari dalam rumah. Bukan dari luar. "Kau sudah berjanji, Mang Darsa." Mang Darsa hampir menjatuhkan sekop yang digenggamnya. Ia menoleh dengan mata terbelalak, namun tak ada seorang pun di sana. Hanya bayangan gelap yang menari di dinding akibat nyala api dari lampu minyak. "Ya, aku sudah berjanji. Aku akan membawamu pulang," bisiknya dengan bibir gemetar. Perjalanan kembali ke danau terasa begitu sunyi. Angin berhenti bertiup, seakan takut mengusik malam yang kini terasa lebih pekat dari biasanya. Di langit, bulan tertutup oleh awan hitam tebal yang seolah mengawasi setiap gerak-geriknya. Mang Darsa menyalakan lampu minyak, membiarkannya menggantung di leher. Cahaya kekuningan itu menjadi satu-satunya pelindung dari kegelapan yang melingkupinya. Sesampainya di tepi danau, Mang Darsa mulai menggali. Tangannya menggenggam sekop dengan kuat, memindahkan tanah dan lumpur dengan semangat yang bercampur ketakutan. Ia menggali di tempat yang sama seperti yang dilihatnya dalam penglihatan tadi, kubangan besar yang terkubur di bawah permukaan danau. Namun, setiap kali ia menyekop tanah, air hitam pekat itu merembes naik. Membasahi kakinya, merayap ke tubuhnya seperti sesuatu yang hidup. Namun Mang Darsa mengabaikannya. Ia harus menyelesaikan ini. "Aku akan membawamu pulang. Aku akan membawamu pulang," bisiknya berulang-ulang, seperti mantra yang menenangkan. Sampai akhirnya, sekopnya menghantam sesuatu yang keras. Bukan batu. Bukan akar pohon. Tapi sesuatu yang lebih mengerikan. Dengan tangan gemetar, ia menyeka lumpur yang menutupi benda itu. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah tengkorak manusia yang masih terikat oleh kain usang, tertanam di antara akar-akar yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ya Allah! Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, suara-suara itu kembali terdengar. Bukan hanya suara wanita itu, tapi jeritan-jeritan dari banyak orang yang terperangkap dalam penderitaan abadi. "Kami terperangkap. Mereka mengurung kami di sini. Lepaskan. Bawa kami keluar." Mang Darsa tersentak, seakan ribuan tangan tak terlihat mencengkeram tubuhnya dan menariknya masuk ke dalam tanah. Namun, ia menggenggam gelang perak di tangannya dengan erat. "Aku hanya perlu membawa jasadmu keluar dari sini, kan?" Teriaknya dengan suara yang hampir pecah. Suara wanita itu terdengar lagi, kali ini lebih lembut. Lebih dekat. "Ya, bebaskan aku. Tolong." Mang Darsa mulai menggali dengan tangan kosong, mengabaikan rasa perih yang menggores kulitnya. Lumpur dan air hitam menempel di seluruh tubuhnya, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin semuanya berakhir. Namun, saat ia mengangkat tulang belulang wanita itu dari kubangan mengerikan itu, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Dari dasar kubangan, muncul bayangan-bayangan hitam yang mengerikan. Bentuk-bentuk tanpa rupa yang bergelut dalam kegelapan, menggapai Mang Darsa dengan tangan-tangan panjang yang menjijikan. "Tidak. Pergi. Aku hanya ingin membantu," teriak Mang Darsa panik. Namun bayangan-bayangan itu tidak peduli. Mereka menggeliat dan memekik dengan suara yang menembus telinga. Mereka menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar bantuan. Mereka menginginkan kehidupan. Di tengah kekacauan itu, Mang Darsa melihat bayangan wanita tadi berdiri di tepi kubangan. Matanya kini bersinar terang, seperti api yang berkobar dalam kegelapan. "Bawa aku pergi dari sini. Sekarang." Mang Darsa menguatkan tekadnya. Dengan sekuat tenaga, ia menyeret tulang belulang itu keluar dari kubangan. Tangan-tangan bayangan itu terus mencoba meraihnya, tapi entah kenapa, mereka tak mampu keluar dari lumpur hitam yang mencekik mereka. Setelah berhasil menarik tulang belulang itu ke daratan, Mang Darsa jatuh terkulai. Napasnya terengah-engah,
Dadanya terasa seperti akan meledak. Namun, ketika ia melihat ke arah tulang belulang itu, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Mata tengkorak itu menatapnya. Bukan hanya menatap, tapi seperti mengucapkan terima kasih. Namun belum sempat Mang Darsa bereaksi, suara wanita itu bergema lagi. Kali ini lebih lembut, namun mengandung perintah yang tidak bisa ia abaikan. Sekarang pulangkan aku ke tempatku seharusnya berada. Mang Darsa tahu apa yang harus dilakukan. Namun, perjalanan untuk benar-benar memulangkan wanita itu mungkin akan jauh lebih mengerikan daripada apa yang baru saja ia lalui.